Ayat ini seringkali dibuat quotes ya, dan seringkali dikorelasikan dengan hal-hal seperti jodoh adalah cerminan, jodoh adalah sama dengan jodohnya. Jadi seakan-akan membahas atau mengklaim hal yang akan datang. Contohnya ketika kamu seperti ini, ya nanti istrimu akan seperti itu. Misalkan kamu seperti ini, nanti suamimu akan seperti itu. Padahal nggak gitu juga konsepnya. Asbabun nuzul dari ayat ini tuh justru tentang hadisul ifki pada masa Rasulullah yang menimpa kepada Sayyidah Aisyah. Jadi ada rumor saat itu beredar ya, bahwa Aisyah dikatakan selingkuh dengan sahabat yang namanya Sofwan bin Mu'attal. Nah, ada rumor seperti itu ya, sampai ya menyebar di Madinah. Ini sampai Aisyah itu nangisnya itu bahkan wafir riwayah dikatakan beliau Sayyidah Aisyah itu nangisnya sampai 2 hari 2 malam, nangis saja. Aisyah juga merasa kok Rasulullah udah nggak hangat lagi ya, kok Rasulullah udah nggak seperti kemarin-kemarin, nggak bercanda, nggak hangat, kok tiba-tiba saja agak-agak dingin. Nangis terus nangis. Padahal Rasulullah saat itu ya bukannya apa, memang Rasulullah saat itu nggak membenarkan, tidak juga menyalahkan. Rasulullah sedang menunggu ya wahyu dari Allah. Ini gimana ya Allah? Gimana sebetulnya? Memangnya perkara ini sebetulnya gimana? Apakah benar? Apakah salah? Atau gimana? Nah, Rasulullah sedang menunggu wahyu. Di sisi lain ya, Aisyah itu nangis, doa terus sambil nangis, ya Allah, seandainya itu dosa ya, seandainya itu memang benar-benar salahku ya, aku dosa rela kok aku dimarahin gitu. Ternyata kemudian turunlah ayat innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarrun lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Kata Allah, ya Muhammad ya, itu beritanya enggak benar. Dan orang-orang yang membawa berita itu bukan orang lain kok, itu orang-orang di sekitarmu. Itu kata Allah kepada Nabi Muhammad. Akhirnya kemudian Allah berjelasin lagi dengan ayat ini ya. Nah, ini kemudian turun ayat ini, al-khabisat lil khabisin wal khabisun lil khabisat wat thayyibat lit thayyibin wat thayyibun lit thayyibat. Karena kata kuncinya itu ada di akhir ayatnya itu, ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Bahwa kata Allah mubarraun, ulaika mubarraun, maksudnya adalah keluarga Nabi ya, Rasulullah maupun Sayyidah Aisyah itu nggak sama seperti rumor yang sedang beredar di Madinah. Rumor yang mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah itu selingkuh. Nah, gitu. Jadi maksudnya di sini adalah diperjelas bahwa orang baik seperti Rasulullah pasti istrinya baik kok. Seandainya Aisyah itu nggak baik, apalagi sampai selingkuh seperti yang dirumor itu ya, maka lama kana zaujata Rasulillah, nggak mungkin jadi istrinya Rasulullah, nggak mungkin jadi istrinya afdolil kholqi, nggak mungkin jadi istrinya orang sebaik-baik ciptaan. Nah, seperti itu. Jadi di sini maksud dan konsep sebenarnya ayat ini ya, ayat al-khabisat lil khabisin wal khabisun lil khabisat wat thayyibat lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Karena jujur saja ya, masalah kafaah, masalah kesetaraan ya, maksudnya adalah masalah jodoh adalah cerminan. Jika kamu seperti ini maka nanti istrimu, pasanganmu, suamimu akan seperti ini. Itu tetap hanya bisa dinilai ya, dinilai secara absolut sama Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya manusia nahnu nahkumu bidzawahir kan gitu. Wallahu yatawallas sa'at, ya wallahu yatawallas sarair. Jadi manusia itu hanya bisa menilai dari segi zahirnya saja. Sedangkan untuk hakikatnya sebenarnya A dan B ini gimana, itu nggak bisa kita manusia menilai dengan sedetilnya dan memastikan.
Itu kata kuncinya. Nggak bisa memastikan. Yang bisa memastikan ini cocok dengan ini ya, ini setara dengan ini, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beberapa cerita mengisahkan, saya nggak sebut nama pondoknya, tapi di situ diceritakan bahwa putra Kiai Gus ya, Gusnya itu menikahi orang Jakarta ya, biasa pakai rok pendek, kemudian biasa pakai pakaian ketat gitu. Dinikahin, kemudian dibawa ke rumah ya. Setelah dinikahin dibawa ke rumah, kemudian diajar ngaji. Nah seperti itu kan pada saat menikah ya. Kalau memang jodoh itu cerminan secara pasti, maka seharusnya kan nggak terjadi hal-hal seperti itu, seharusnya nggak terjadi. Namanya juga Gus ya, biasa pakaian rapi, menutup, wangi ya. Kemudian biasa rajin ibadah. Apakah mungkin ya, kalau konsepnya itu memang seperti itu 100%, apakah mungkin ya terjadi nikah dengan perempuan yang fasikoh? Nah seperti itu. Jadi semuanya itu wallahu a'lam bishawab.